Stussy adalah cloningan pertama dari Match, dan apakah mungkin ada cloningan-cloningan lain yang dihasilkan seperti banyak teori di forum liar? Weevil yang katanya cloningan dari Shirohige lah, yang bahkan klon lain dari banyak Lautrox, yang bahkan yang paling liar yang saya baca adalah ada yang bilang jika Zoro cloningan dari Ryuma dan Luffy cloningan dari Roger. Nah, mari kita akan bahas semua hal itu di video ini. Garci Blaster sudah pada puyeng belum terkait cloningan yang benar-benar manusia sempurna di serial ini? Yang menurut saya ini sebenarnya semacam membuka jendela baru terkait segala hal yang ada di dunia One Piece. Tapi seperti biasa, sebelum itu pastikan tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Karena mau bagaimanapun, sesuai quotes kita lah, One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah oke lah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah tentu pembahasan pertama kita adalah Stussy. Setidaknya confirm pertama lah adalah Stussy ini adalah klon manusia pertama yang sukses dan diambil dari Miss Buckingham Stussy, aka Miss Buckin yang berkata sebagai istri dari Shirohige dan ibu dari Edward Weevil. Mungkin Shirohige sekarang bisa ngomong ke para hatersnya dulu. Gimana? Selera aneh cakep kan? Yang sebenarnya emang mantep banget sih kalau Miss Buckin yang sekarang seperti ini, dulunya ngaco parah seseksi Stussy. Yang ngomong-ngomong kalau dilihat dari segala sisi komenan YouTube lah, forum-forum lah, website, manga scan, bacaan biasa, kayaknya emang pada nggak kuat sama Stussy Nuna ini nih, atau Ajuma malah ya. Dimana bahkan sampai di scanlationnya ada meme yang kayak gini. Waduh, ini udah ngaco parah. Yang hebat nih, Vegapunk bisa bikin Sagapung. Aduh, astagfirullah. Oke, kembali ke pembahasan. Hal yang lebih penasaran adalah kita tidak tahu kapan Stussy ini diciptakan sebagai klon pertama, karena bahkan Oda sendiri pernah merahasiakan usia Stussy di free card yang terbaru. Yang mungkin inilah sebenarnya jawaban, karena Stussy ini bukan manusia normal secara biasa, tetapi dia adalah hasil cloningan. Tapi jika dilihat dari kemampuannya, yaitu dia memiliki sayap dan menggigit kaku, apa mungkin dia pemakan buah iblis? Untuk hal ini pun sebenarnya masih belum pasti sih, karena banyak sekali ras yang ada di dunia One Piece, dan tidak menutup kemungkinan ada ras yang bentukannya seperti itu, yang mungkin ras vampir juga. Ya, tapi jika dia bukan ras, maka kemungkinan besar jawabannya adalah Devil Nomi, aka buah iblis. Dan kalau vampir, sudah jelas lah ya, dia ini masuk ke Hito Hitonomi Mythical Zone model vampir. Tapi menurut saya ada buah iblis yang jauh lebih masuk akal daripada vampir, dan itu adalah Succubus. Ya benar, Succubus pun sebuah mitologi terkenal dari Sumeria, di mana dia adalah wanita iblis penggoda yang sangat cantik dan merayu laki-laki melalui mimpi untuk melakukan atau eksekusi. Caranya adalah dia mengambil energi dari pria tersebut hingga akhirnya mereka kelelahan atau meninggal, yang bukankah terlalu pas untuk Stussy. Dari sisi penggoda yang sangat cantik banget, udah pas banget lah. Pokoknya di sini siapa coba nih yang tidak tergoda sama Tante Stussy? Pasti pada isep aku dong Tante, aduh. Tapi gila sih Oda kalau emang bener-bener dia ambil referensi dari Succubus. Bahkan karakter yang cuma satu panel di akhir ini saja itu udah bener-bener bikin kita semua tergoda oleh Stussy ini. Ingat, ini cuma satu panel loh, yang gila parah. Masalah gambar cewek, Oda emang gak ada obat. Lalu poin lainnya lagi adalah yang mendukung tadi, dia ini mengincar dari mimpi yang notabene mimpi adalah tidur. Tepat kan seperti apa yang dia lakukan kepada Kaku, dan lihat kata-kata terakhir kepada Lucci, bukankah itu sangat menggoda sekali? Yuk, kumohon ikut bergabung dengannya Lucci. Aku pikir sudah saatnya kau kucing untuk tidur. Aduh, gila banget nih. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari kalian, dia kan cloningan, tapi kok bisa punya buah iblis? Yang seharusnya jawabannya pun sudah sangat clear sekali kan? Dari kata-kata Vegapunk di awal bahwa without a doubt, she is a human. Ya, dia adalah manusia. Jadi wajar lah jika dia bisa memakan buah iblis juga. Sama seperti para Seraphim, mereka ini manusia, tapi diberikan sel buah iblis yang disebut sebagai green blood oleh Vegapunk. Tapi mungkin satu yang buat kita lebih penasaran adalah berapa sebenarnya usia dari Stussy ini. Ketika dia sampai di Egghead, dia bilang ini serasa nostalgia lah, yang bahkan ketika berhubungan dengan Duveld dan jadi mata-mata di Whole Cake Island, di situ seakan-akan Stussy ini sudah berusia berdekade-dekade ketika berbicara dengan Duveld itu.
Tapi sebenarnya sebelum semua ini terjadi, satu hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kapan sebenarnya organisasi Match ini dibentuk. Karena jika dilihat dari ilmuwan-ilmuannya, kemungkinan besar mereka ini terbentuk sekitar 40 sampai 30 tahun yang lalu. Atau bukankah mereka ini tidak terlalu tua untuk Vegapunk di 60-an dan ada Caesar, Judge, dan juga Queen, jadi 40 sampai 30 usia yang paling normal lah. Yang maka sejujurnya sangat masuk akal jika Miss Bakin dieksperimen oleh Match atau Vegapunk dan akhirnya dibuat cloningannya ini. Karena tahu bukankah kita juga tahu Kaido pernah dieksperimen oleh mereka dan bahkan diciptakan buah iblis tiruannya yang dimakan oleh Momonosuke. Itu semua sebenarnya pasca insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Yang berarti kemungkinan jika Match ini sudah dibentuk sebelumnya atau bahkan beberapa saat setelah insiden God Valley. Di mana poin lain yang bisa saya prediksikan adalah adanya peran Vegapunk dalam insiden God Valley tersebut, karena bukankah sangat aneh sekali kok dia bisa setidaknya dapat 2 eksperimen dari mantan kru Rocks. Ingat 2 loh, bukan cuma 1, yang seakan-akan dia ini punya akses di insiden besar tersebut. Karena ingat perkataan Big Mom pasca God Valley, di situ dia bingung kenapa Kaido tiba-tiba menghilang. Tapi ya lagi-lagi bahasan tentang Vegapunk, God Valley mungkin untuk ini yang akan kita bahas lain kali saja ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi menarik dan analisis mendalam terkait serial One Piece. Yang jika kita kembali ke eksperimen Match, apakah ada kemungkinan jika Shirohige juga berhasil dijadikan cloning dan cloningannya tentu saja Edward Weevil? Karena bukankah sangat aneh dia ini seperti hasil eksperimen dengan banyaknya jahitan tidak wajar di seluruh tubuhnya, dan banyak juga yang bilang kalau dia ini gagal dan lain-lain. Aduh, ini kalian pada body shaming ya karena bentuknya jelek jadi dibilang seperti itu. Hey, ingat kata-kata Kizaru, bahkan situ dia bilang jika Edward Weevil ini sangat kuat sekali. Bahkan kekuatannya mengingatkan Shirohige ketika masih muda, yang kebayangkan Shirohige masih muda sekuat apa dan dia melihat hal itu dari Edward Weevil. Dimana sejujurnya klon sukses dari institusi ini benar-benar menjadi hal penting untuk plot One Piece, sama seperti kata-kata Vegapunk di awal chapter. Ini adalah langkah besar untuk kedamaian dunia. Dimana di sisi kita juga para pembaca adalah untuk plot ke depannya. Karena bukankah lagi-lagi akan ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, walau sebenarnya banyak sekali nih yang malah jadi asal comot dan asal bunyi doang ngehubung-hubunginnya dan tidak masuk akal. Seperti pertama yang saya baca adalah jangan-jangan Tashigi adalah cloningan dari Kuina yang diambil. Yang sejujurnya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin sih, tapi kurang masuk akal saja karena jika kita lihat dari timeline, saat ini kita tahu usia Zoro ada di 21 tahun dan kita juga tahu jika Kuina 2 tahun lebih tua dari Zoro, yang jika dia masih hidup usianya saat ini 23 tahun. Dan bahkan untuk Tashigi pun kita tahu dia saat ini berusia 23. Yang jadi mereka ini sepantaran, dan dalam rangka apa mereka dibuat cloningan yang sama persis cuma beda jaraknya sedikit saja. Lebih masuk akal mungkin jika mereka berdua adalah hasil klon seseorang, tapi jika begini maka ringnya akan melebar luas sekali dan jadi saya anggaplah mereka ini memang manusia normal saja. Lalu forum liar juga ada yang bilang jika Zoro adalah klon dari Ryuma, yang rasanya mungkin gak mungkin sih, tapi bukankah ini sangat aneh sekali? Dari mana coba mereka mendapatkan sampel darah Ryuma yang sudah meninggal berabad-abad lalu? Yang bahkan untuk case ini saya lebih sreg jika Zoro memang keturunan Shimotsuki saja dengan berbagai kesamaan. Yang tahu bukankah dia ini dikatakan sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru. Jadi udahlah dari situ aja, bukan klon melainkan darah dari manusia asli. Atau bahkan ada yang bilang juga kalau Luffy ini klon dari Goldie Roger. Aduh, ini udah semakin ngaco sekali. Jika ini benar berarti sampel Roger diambil ketika dia ditangkap di Impel Down 25 atau 24 tahun yang lalu, dan setelah 5 tahun akhirnya tepat 19 tahun yang lalu barulah dibuat cloningan Luffy yang berhasil. Opsi ini memang mungkin saja sih, karena kita tidak tahu siapa orang tua Luffy yang dibilang adalah Dragon tapi tidak ada kemiripan sama sekali. Yang menurut saya Luffy ini malah lebih mirip dengan kakeknya.
Tapi yakin deh, kalau plotnya seperti ini, bakal banyak banget yang kecewa. Aduh, jadi ini anggap sebagai jokes aja lah, jangan terlalu diseriusin. Dimana masalah klon ini, menurut saya tidaklah semudah kalian bayangkan. A adalah klon B dan B klon C. Karena untuk masalah klon ini, sebenarnya kita sudah tahu duluan sebelum munculnya karakter Stussy, yaitu klon dari Germa. Tapi kita lihat juga kan hasilnya seperti apa. Mereka hanyalah manusia biasa yang sedikit lebih kuat dengan otak yang tersistemasi oleh pembuatnya, yaitu Vince Smoke Judge. Tapi untuk case ini, sepertinya mereka sudah lebih baik karena bisa menumbuhkan manusia dengan sangat cepat. Ingat kata-kata Yonji, dalam 4 tahun mereka bisa menghasilkan manusia berumur 20 tahun. Dimana untuk case Stussy inilah yang pertama dan saya yakin dia harus tumbuh secara normal dahulu. Yang makanya dia ini tidak seperti klon-klon yang lain yang kita tahu. Nah, mungkin yang tadi itu adalah constraint atau batasan-batasan dari sebuah klon yang ada. Makanya untuk yang berpikir terlalu luas seperti nanti mungkin ada klon dari Rox lah, dari Roger, Shirohige, dan yang lain-lain, yang sebenarnya memang mungkin saja sih, tapi kalau inget kata-kata Oda, dia nggak akan pernah mau membangkitkan karakter yang udah mati seperti Edo Tensei atau Dragon Ball, yang mungkin untuk karakter yang udah mati, mereka ini hanya sebagai narasi saja lah, mungkin seperti sosok dari Rox atau bahkan sosok dari Roger yang sudah mati tapi dampaknya masih terasa. Yang bahkan jika nanti dalam bentuk zombie dan klon pun saya tidak yakin Oda akan mengeluarkan hal seperti itu karena bukankah akan menjadi sangat berulang. Ya jangan sampailah seperti komik sebelah yang akhirnya malah menjadi tidak ada ujungnya. Nah kalau kira-kira menurut kalian bakal gimana nih terkait cloningan dari serial One Piece? Nah sebelum selesai videonya, kebetulan dalam rangka gongsi Pacoy nih buat kita semua makin kaya, maka kami dari DNMers juga sedang ada event spesial, semua desain dan semua kaos diskon 50%. Alias ini seperti buy one get one, dan buat kalian yang pingin kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Untuk pembelian sudah bisa COD dan ada banyak gratis ongkir juga. Tapi karena ini adalah promo terbatas yaitu di promo Imlek, makanya waktunya pun hanya terbatas sampai hari ini saja terakhir tanggal 23 Januari. Jadi ayo siap cepat dia dapat karena stoknya pun sangat terbatas untuk event ini. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.